السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana malam ini ceramah bagi bahasa Arab aja? Saya lihat banyak orang Arab ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertemu pada malam ini di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi tamu Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis ilmu taman-taman surga. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau melihat taman-taman surga, duduk kata Rasul, jangan lewat saja. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Wahai sahabat, kalau kalian berlewatkan taman-taman surga, duduk berkumpul di majlis ilmu, karena tidak akan merugi siapa saja yang duduk di tengah-tengah mereka. Walaupun tidur, walaupun baik, walaupun makan, tidak akan merugi. Dalam hadis qudsi, malaikat berkata, ya Allah, fihim addaka fulan laisa minhu. Ada di tangan-tangan mereka seseorang bukan dari mereka, datang tak punya hajat lillahi ta'ala, urusan dunia saja datang, dapat pahala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahu qad ghafar, dia juga aku telah ampuni. Barang siapa yang berkumpul dengan mereka tidak akan merugi. Perkara disini Allah menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad, ummah yang terbaik, dan dia sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah memberikan dua pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia pilih yang paling mudah bagi umat dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu akan datang seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuat ibadah, tak bisa salat banjar, tak bisa puasa berhari-hari, tak bisa sedekah banyak, tak bisa amal ibadah yang berat, tak bisa. Rasulullah SAW memberikan amalan mudah, ringan, tapi pahalanya luar biasa.
bahkan pahalanya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Golongan manusia, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Tahu siapa? Sahabat bertanya, siapa dia Rasulullah? Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran itulah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya keluarga Al-Quran? Apa maksudnya keluarga? Kalau kita bilang hafal 30 juz, ya ada orang hafal 30 juz masuk neraka kata Rasulullah SAW. Niatnya bukan ikhlas. Ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, kenapa hafal Quran? Kata orang itu, karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah, kadzabta, dusta, bohong. Supaya dipuji manusia, senang-senang dipuji, senang-senang dimajukan menjadi imam. Jadi walaupun hafal Quran bisa jadi tidak masuk dengan keluarga Allah. Keluarga Allah orang yang ikhlas membaca Quran, hatinya ya, cinta dengan Quran. Kalau mendengar Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau mendengar Quran, tenang, diam, dengar baik-baik, khusyuklah agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang lemah, badannya kecil, apalagi orang Indonesia, kecil badannya lemah, virus yang tidak bisa kita melihat dengan mata sendiri, ribuan orang meninggal. Kalau ada COVID yang tidak bisa melihat dengan mata. Manusia yang lemah ini ternyata punya kalbu lebih keras daripada batu. Kalbu. Seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saking hebatnya, besar badannya, tinggi, hebat. Salah satu sahabat ingin bertanya kepada dia satu pertanyaan. Kata sahabat, selama 1 tahun setiap kali bertemu dengan beliau mau bertanya takut, tak jadi bertanya. Hebat, besar, kuat. Syaitan melihat dia jalan kabur, cari jalan lain. Itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat, kuat, naik kuda, kakinya kena pasir. Umar ibn al-Khattab, kata sahabat, sebelum Umar masuk Islam, kita lemah, ibadahnya sembunyi-sembunyi. Umar masuk ke Islam di hari yang sama, mereka tawaf depan Ka'bah. Semua orang kafir lihat, Quraisy, tak ada yang berani lawan mereka. Kenapa? Ada Umar ibn Khattab. Tahu usia berapa masuk Islam? 20-an. Umar ibn Khattab di masa jahiliyah minum khamar, berzina, berlimpah kepada batu, siksa para sahabat, hampir membunuh Rasulullah SAW. Mana lebih jelek? Kita atau sahabat lebih sebelum masuk Islam? Kita mungkin tidak pernah berzina. Kita mungkin tidak pernah siksa orang muslim. Kita tidak pernah minum khamar. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini sahabat yang dulu jelek, betul-betul jelek, bisa berubah. Banyak orang di zaman sekarang kalau kita bilang bisa berubah, tak bisa, sudah tua.
Ada sahabat masuk Islam sudah tua. Aku berusaha jauh dari dosa ini, tidak bisa. Bisa. Orang yang dosanya lebih banyak dia berubah. Karena Islam masuk ke qalbu. Kalau kita Islam, ya Islam karena orang tua Muslim, Islam karena di negara Muslim. Tapi Islam apakah masuknya ke qalbu? Coba bayangkan, Umar bin Khattab ini yang hebat, yang luar biasa. Salah satu hari berjalan di kota Madinah di malam hari, berjalan, mutar-mutar. Dia dengar seseorang baca Quran. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tahu apa yang terjadi? Dua. Tahu apa yang terjadi? Pingsan. Umar radhiyallahu anhu pingsan 3 hari dirawat di rumah ini. Kenapa wahai Umar, sakit apa? Ternyata dengar ayat tentang siksa Allah di hari kiamat, takut dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau salat imam makmum tidak tahu dia lagi baca apa, saking nangisnya, saking khusyuknya. Rasulullah SAW salah satu malam berdiri qiyamul lail sampai subuh dan baca satu ayat saja. Dia ulangi terus. In tu'adzibhum fa innahum 'ibad wa in taghfir lahum فإنك أنت العزيز الحكيم. Begitu ulang terus. Khusyuk, nangis, ulang terus. Ya Allah. Sampai subuh satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Gunung, batu yang tidak ngerti, tidak faham, tidak ada nafas, tidak ada qalbu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung, ketat, khusyuk, tak bisa diam, tak bisa cari, hancur bahtau. Saking beratnya Quran. Quran itu sangat berat. Rasulullah SAW hari baca surah An-Najm di hadapan Quraisy. Semuanya dengar Rasulullah baca, diam, semua diam. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتشكروا semuanya diam, khusyuk, perhatikan ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sujud, semua yang hadir sujud. Belum masuk Islam, masih kafir, sujud, tak bisa menahan diri. Jadi saat Rasulullah SAW berjalan dari Taif ke Mekah, Rasulullah sambil baca Quran, jadi datang, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita dengar Quran yang ajib, tak pernah dengar sebelumnya. Dengar Quran, masuk Islam, bertahun di kaumnya, langsung tahu masuk Islam ke kampungnya. Kita baru baca Quran, buka Quran, Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rantuk. Kenapa rantuk? Rantuk aja. Lepas Quran dengan hati. Hilang rantuk. Orang yang membaca Quran, kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab." Bacalah Quran. Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa? Tahu kepada siapa?
Ashabi. Mana orang Arab? Apa artinya ashabi? Para sahabatnya. Ada orang baca Quran, tapi bukan sahabat Quran. Kalau sahabat, hatinya cinta kepada Quran. Tidak baca Quran, merasa ada yang kurang. Seperti tidak pegang hati, merasa tak enak, harus pegang hati. Hati yang sibuk dengan Quran. Kapan saja ada kesempatan, bukan Quran, baca Quran. Kenapa kita lihat orang yang di pesantren? Saya 3 tahun mengajar anak-anak di pesantren. Quran saja. Selama di pesantren, baca, rajin, hafalannya luar biasa. Tapi kasih lebaran lah seminggu, 2 minggu, sebulan. Pulang ke rumah masing-masing. Jadi baca di rumah. Balik lagi habis lebaran, hafalannya hilang. Dia baca Quran, kalau dia besar dari Quran belum masuk kalbu, Quran masuk sini, simpan sini. Ya disuruh baca dia baca. Bukan dia cinta kepada Quran, kapan saja dia ingin baca terus. Tapi orang yang Quran masuk dalam kalbunya, tidak ada yang namanya mustahil, tidak ada yang namanya susah. Imam Syafi'i, tahu berapa kali khatam Quran di Ramadan? Tahu berapa kali? 60 kali. Wa kulluha fi salat. Dan khataman Quran itu dalam salat. Bukan sambil duduk, minum air, minum kopi, ngobrol sedikit, baca santai, ngobrol, baca santai, ngobrol. Sambil salat, Allahu Akbar. Baca terus sampai khatam 30 juz. Bagi hari khatam sekali, malam-malam sampai sekali. 30 hari khatam 60 kali. Bisa ya? Bisa. Kalau qalbu ini masuk Quran dalamnya, bisa. Kemarin saya acara di pesantren, kata Ustaz, ada ibu-ibu usianya 61. Dia masuk pesantren usia 61. Mulai dia jadi hafal Quran. Kira-kira berapa lama sampai dia hafal Quran? Yang sudah tua ini, yang balik di alasan ini. Oh, tak bisa. Betul. 2 tahun. 2 tahun. Usia 63 sudah khatam 30 juz. Bisa tak? Bisa. Atau lihat orang yang buta tak bisa melihat hafal 30 juz. Orang tak bisa mendengar, tak bisa hafal 30 juz. Tak bisa isyarat, hafal 30 juz pakai bahasa isyarat. Otaknya terganggu. Tak normal. Hafal 30 juz. Masih kecil usia 5 tahun. Bisa tak kira-kira usia 5 tahun? Kalau anak kita usia 5 tahun, belum bisa bicara. Ini hafal 30 juz. Kemarin saat saya sampai di dakwah, saya bertemu dengan Ustaz namanya Abdul Basir. Anaknya 7 anaknya. Semuanya hafal Quran 30 juz. Bahkan guru anaknya orang tua, ayah dan ibu. Bahkan kebanyakan ibu, kata ayah saya cari rezeki makanan minuman. Istri saya yang ajarin anak. Awal, istrinya awal, bukan ustaz, bukan ulama. Tapi ada niat dalam kalbu, ada niat sungguh rajin. Anak pertama hafal Quran di usia 12, anak terakhir hafal Quran di usia 5 tahun. Subhanallah. Bisa ternyata. Bahkan orang yang hidup dengan Al-Quran dijaminkan hidupnya nikmat bahagia. Walaupun kita lihat dia susah, walaupun kita lihat dia ini mana bisa ini bahagia, tak punya rumah, tak punya mobil, mana bisa bahagia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman ittaba'a hudai
فلا يضل ولا يشقى. Yang berikut, hudai maksudnya Al-Quran. Huda, jalan yang benar, yang lurus, jalan yang terang. Fala yadhillu, tidak akan sesat. Banyak orang zaman sekarang tak tahu ini benar, ini salah. Yang mana yang benar? Mana yang baik, mana yang jujur, mana yang tak ada. Bingung zaman sekarang. Saking banyak video. Karena kita jauh dari Quran. Jadi kata dekat dengan Quran, kita akan sesat, tidak akan gelisah, stres, kefikiran terus. Karena ada Quran dalam kalbunya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, orang yang lain yang jauh dari Quran, tak senang dengan Quran. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, hidupnya sempit. Aku sering ketemu dengan orang kaya. Kaya demi Allah, hatinya kosong merasa. Walaupun namanya Muslim. Kenapa? Sampai ada seseorang berkata, aku merasa mati. Dia salat, bukan dia tak salat. Dia salat setiap hari 5 kali. Dia puasa Ramadan. Kenapa dia merasa mati? Kenapa? Kalau dia salat, ternyata baterainya yang salat. Allahu Akbar. Hatinya tidak ada. Hatinya lagi sibuk dengan itu. Quran, tidak ada Quran dalam hati. Kalau tidak ada Quran, kata Allah, Allah sempitkan hidupnya sendiri. Walaupun ada rezeki, walaupun banyak harta, sempit itu, susah. Dan nikmat tak senang dan bahagia. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah bangkitkan juga nanti di hari kiamat dalam keadaan pujana. Kenapa pujan? Dulu di dunia dengan Quran, tak senang, jauh dari Quran. Makanya harus kita hidup dengan Al-Quran. Cintalah Al-Quran. Berbanyaklah baca. Satu ibadah yang Allah hitungkan bahagianya berhuruf. Berhuruf. Satu huruf pun 10 kebaikan. Alif Lam Mim. 30 bahagia. Berapa lagi? Kenapa kita datang di hari kiamat? Tak punya bahala. Bahkan mudah sekali dapat bahala. Jangan baca Quran. Bagaimana kita sedang-sedanglah baca Quran. Jadikanlah anak-anak kita anak yang membaca Quran, yang cinta dengan Quran, yang penghafal Quran. Semoga Allah selamatkan kita dengan Al-Quran. Karena di hari kiamat semuanya pada kabur, takut diriku sendiri, tak ada yang bisa menolong, tak ada sesuatu pun bisa membuat manfaat bagi kita. Ada satu kelompok tenang, bahkan cari orang tua. Mana orang tua saya? Mana orang tua? Ketemu orang tua, kasih mahkota, bawa masuk dalam surga. Tahu siapa itu? Akhir Quran. Yang lain semua anak saya, aku sibuk. Rumah tak bisa baca. Anak ayah mau satu bahagia aja, satu bahagia mati sampai. Aku lebih butuh. Kecuali yang Quran, cari orang luar yang masukkan dalam surga. Itu kemuliaan akhir Quran. Allah tidak mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad hafal Quran. Bukan wajib. Kalau hafal Al-Fatihah saja sudah cukup. Salat baca Al-Fatihah sah salat pun. Kenapa tidak wajib? Terserah. Mau dapat darjat tertinggi di surga, hafal Quran. Tidak mau, terserah. Tidak paksa. Orang tertinggi di surga, tahu siapa? Ini yang terakhir. Tahu siapa orang tertinggi di surga? Ahli Quran. Lebih tinggi daripada orang yang bersedekah, daripada orang yang puasa, daripada orang yang haji, daripada orang yang umrah, daripada usul. Lebih tinggi ahli Quran. Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat Allah panggil orang yang berhafal Quran yang dulu di dunia baca Quran. Ayolah bacalah Al-Quran sebagaimana kan ia baca di dunia. Dia baca naik darajatnya, baca lagi naik darajatnya, baca lagi naik terus.
sampai dia berhenti pula. Kalau berhenti baca, dia baca terus sampai 30 juz, baru darjat tertinggi Jannatul Firdaus. Kata Siti Aisyah, tingkatan surga sesuai ayat Al-Quran. Orang jadi orang tertinggi di surga dan berkata Nabi Muhammad SAW, tolong jawaban yang bawah. Terserah. Mudah sekali, amalan mudah sekali. Tapi dijaminkan amalan yang paling mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, yang berasa khusyuk saat membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kita memohon mendapat ilmu yang bermanfaat. ورزقا حلالا طيبا واسعا رزقا حلالا الواس يبركه وعملا صالحا متقبلا عملا صالحا ذي ما أوليه الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih atas perhatian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.